Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Jafar dari kelas Kimia A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai industri pengolahan air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan atau yang lebih dikenal dengan AMDK merupakan suatu proses produksi dengan standar tertentu sehingga menghasilkan kualitas air yang lebih terstandar dari waktu ke waktu. Memiliki syarat dan pengawasan yang lebih ketat daripada sistem air minum isi ulang yang sering kita temui di sekitar kita. Air minum dalam kemasan sendiri merupakan air minum yang dikemas dan dikonsumsi secara langsung tanpa melalui proses pemanasan terlebih dahulu. Kemasan diproses dalam beberapa tahap, yakni menggunakan proses pemurnian air, reverse osmosis atau tanpa mineral, maupun proses biasa atau yang sering kita kenal dengan water treatment processing mineral, di mana sumber air yang digunakan untuk air kemasan mineral berasal dari mata air yang digunakan untuk air kemasan mineral berasal dari mata air yang berada di pegunungan. Sedangkan untuk kemasan non-mineral biasanya juga dapat digunakan dengan sumber mata air yang dari tanah langsung atau juga bisa yang berasal dari pegunungan itu sendiri. Selanjutnya itu komposisi bahan baku pembuatan AMDK. Bahan baku ini merupakan bahan yang secara langsung digunakan pada proses produksi. Nah, pembuatan air minum ini menggunakan bahan baku yaitu air yang berasal dari sumber mata air. Selanjutnya itu keterdapatan dan preparasi bahan baku. Di sini terdapat 3, yang pertama penyaringan, yang kedua disinfeksi, dan yang ketiga pengisian. Saya akan menjelaskan apa itu mengenai penyaringan. Yang dimaksud dengan penyaringan yaitu untuk menghilangkan partikel padat dan gas-gas yang terkandung dalam air. Yang kedua, disinfeksi, yaitu bertujuan untuk membunuh bakteri patogen dalam air. Yang ketiga, pengisian, merupakan tahap akhir dari proses produksi di mana air dimasukkan melalui peralatan yang dapat melindungi air tersebut dari kontaminasi selama pengisian ke dalam kemasan. Selanjutnya yaitu proses bahan baku jadi produk. Di sini ada 5. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu penampungan air baku dan syarat bak penampungan. Air baku yang ditampung dalam bak atau tangki penampungan, bila sumber air yang letaknya jauh dari pabrik, maka air tersebut dapat dialirkan melalui pipa atau diangkut menggunakan tangki. Atau tangki, selang, pompa, dan sambungan harus terbuat dari bahan tarapangan yang tahan korosi dan bahan kimia. Tangki harus dibersihkan, disinitas, dan diinspeksi luar dan dalam minimal 1 bulan sekali. Selanjutnya yang kedua yaitu penyaringan dilakukan secara bertahap yang terdiri dari yang pertama prefiltrasi, yaitu penyaringan menggunakan pasir atau saringan lain yang efektif dengan fungsi yang sama. Fungsi saringan pasir adalah menyaring partikel-partikel yang kasar. Bahan yang dipakai adalah butiran-butiran silika SiO2 minimal 95%. Ukuran butir-butir yang dipakai tergantung dari mutu kejernihan air yang dinyatakan dalam NTU. Kemudian yang kedua, penyaringan dengan karbon aktif, yaitu fungsi penyaringan dengan karbon aktif adalah untuk menyerap bau, rasa, warna, sisa klor, dan bahan organik. Bahan baku karbon aktif bisa berasal dari batu bara atau batok kelapa. Selanjutnya yang ketiga, yaitu penyaringan dengan mikrofilter. Penyaringan dengan mikrofilter berukuran maksimal 10 mikron berfungsi menyaring partikel halus. Nah, untuk yang ketiga yaitu disinfeksi. Proses disinfeksi dapat berlangsung dalam tangki pencampuran ozon dan selama ozon masih dalam kemasan. Kadar ozon pada tangki pencampuran minimal 2 ppm dan kadar residu ozon sesaat setelah pengisian berkisar antara 0,1 sampai 0,4 ppm. Selanjutnya yaitu pencucian kemasan. Nah, di pencucian kemasan ini terdapat 4 step. Yang pertama, kemasan sekali pakai, yaitu tidak diharuskan dicuci atau dibilas, tetapi jika hal ini dilakukan maka harus secara saniter. Nah, yang kedua, yaitu kemasan dipakai ulang. Kemasan yang dipakai ulang harus dicuci dan disinitas dalam mesin pencuci botol. Untuk membersihkan botol, dapat digunakan berbagai jenis deterjen yang aman untuk pangan dengan suhu 60-85 derajat Celcius. Sedangkan untuk sinitas dapat digunakan air ozon atau disinfektan lain yang aman untuk pangan. Kemudian yang ketiga, yaitu pemeriksaan kemasan. Pemeriksaan kemasan ini dilakukan secara visual
dengan teliti sebelum pencucian. Dan yang keempat itu tutup kemasan. Tutup kemasan harus higienis, pengisian, penutupan, dan pengepakan. Kemudian yang kelima yaitu pencucian, penutupan, dan pengepakan. Yaitu yang pertama, pengisian dan penutupan. Pengisian penutupan botol atau gelas harus dilakukan secara higienis dalam ruang pengisian yang bersih dan sinetir. Suhu dalam ruang pengisian maksimal 25 derajat Celcius. Untuk yang pengepakannya dapat berupa kotak karton, sering plastik, atau kerat plastik. Selanjutnya yaitu penanganan limbah pengolahan bahan baku menjadi produk. Kemasan AMDK bekas diolah dengan teknologi tinggi untuk menghasilkan material pelet atau daur ulang PET untuk dapat digunakan kembali sebagai kemasan pangan. Botol daur ulang tersebut tetap harus memenuhi standar Badan POM, Halal, dan SNI. Sekian presentasi materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.